Selama bertahun-tahun, Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang, ya jujur saja sering diremehkan. Negara berkembang, netizennya dianggap receh. Kadang lucu, kadang aneh, kadang terlalu berisik. Bahkan sesama kita sendiri sering ribut. Soal sepak bola, soal makanan, soal siapa yang paling original. Kita ini, kalau boleh jujur, kompaknya cuma kalau lagi lawan wasit. Tapi beberapa waktu lalu, sesuatu berubah. Tiba-tiba, netizen dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam bersatu. Bukan karena konser, bukan karena diskon besar, bukan karena World Cup, tapi karena satu hal yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam, harga diri. Dan mereka menyebut diri mereka siblings. Istilah ini terdengar seperti bercanda, seperti nama tongkrongan. Tapi di balik kata itu, ada sesuatu yang belum pernah benar-benar kita lihat sebelumnya. Sebuah kesadaran kolektif, sebuah identitas yang lahir bukan dari pemerintah, bukan dari perjanjian resmi, tapi dari internet. Asia Tenggara, atau yang secara resmi dikenal sebagai Association of Southeast Asian Nations, sebenarnya sudah lama ada, sudah puluhan tahun. Tapi jujur saja, bagi banyak orang, itu hanya nama organisasi, bukan identitas yang benar-benar dirasakan. Karena selama ini kita merasa sendirian, Indonesia merasa Indonesia, Filipina merasa Filipina, Thailand merasa Thailand. Sampai suatu hari, muncul gelombang komentar merendahkan dari sebagian netizen di South Korea terhadap negara-negara Asia Tenggara. Awalnya kecil, satu komentar, lalu dibalas, lalu di-screenshot, lalu di-share, lalu masuk FYP, lalu algoritma melakukan apa yang paling ia kuasai, memperbesar emosi. Dan tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Netizen Indonesia membela Filipina, Filipina membela Malaysia, Malaysia membela Vietnam, Vietnam membela Thailand. Yang biasanya debat soal rendang atau tom yum, tiba-tiba berdiri di sisi yang sama. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya mereka sadar satu hal sederhana. Kita mungkin berbeda, tapi di mata dunia luar, kita sama. Dan kesadaran itu kuat, sangat kuat. Sebenarnya ini bukan cuma soal komentar internet, ini soal sejarah panjang yang tanpa sadar masih hidup di dalam kita. Asia Tenggara pernah dijajah berabad-abad, diremehkan, dianggap rendah, dianggap tidak setara. Luka itu mungkin sudah lama, tapi internet mengingatkannya kembali. Dan internet juga memberikan sesuatu yang dulu tidak pernah ada, jumlah. Asia Tenggara memiliki lebih dari 650 juta orang, itu hampir 2 kali populasi Amerika Serikat. Tapi selama ini, angka itu hanya statistik, tidak terasa nyata. Siblings mengubah itu. Tiba-tiba orang sadar, kita banyak. Dan ketika jutaan orang merasa berada di sisi yang sama, sesuatu berubah di dalam cara mereka melihat diri sendiri. Ini bukan lagi soal negara, ini soal identitas. Dulu, nasionalisme dibangun lewat perang, lewat darah, lewat perjuangan fisik. Sekarang, lewat komentar. Aneh memang, tapi nyata. Satu balasan bisa terasa seperti perlawanan, satu postingan bisa terasa seperti pembelaan, satu hashtag bisa terasa seperti bendera. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Asia Tenggara tidak lagi melihat dirinya sebagai kumpulan negara kecil, tapi sebagai sesuatu yang lebih besar. Bukan karena dipaksa, tapi karena disadari. Tentu saja, ada sisi lain dari semua ini. Solidaritas digital bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bisa menyatukan, tapi juga bisa membutakan. Karena ketika emosi kolektif mengambil alih, individu bisa hilang. Internet bisa berubah menjadi medan perang tanpa suara, tanpa darah, tapi tetap meninggalkan luka. Namun di balik semua itu, siblings meninggalkan satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Mungkin selama ini Asia Tenggara bukan lemah, mungkin kita hanya belum sadar kuat. Karena kadang butuh satu penghinaan untuk membuat jutaan orang sadar nilai dirinya. Dan jujur saja, kalau Asia Tenggara bisa kompak terus seperti ini, mungkin suatu hari kita juga bisa kompak soal hal lain. Misalnya tidak berdiri terlalu dekat di conveyor belt bagasi bandara, seolah tasnya mau keluar lebih cepat karena didoakan bersama. Itu baru revolusi yang sebenarnya. Kalau teman Kepo merasa cerita seperti ini membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan teman Super Kepo ingin terus mendukung channel ini berkembang, jangan lupa klik jadi pelanggan, subscribe, karena setiap pelanggan bukan cuma angka, itu adalah tanda bahwa rasa ingin tahu masih hidup. Dan selama rasa ingin tahu masih hidup, kita akan terus bertanya, dari mana?